Assalamualaikum Aceh Utara hadir. wabarakatuh. Oke guys, Dari M Kita siapa sama Des saya ya? Semi Creator teman-teman. Oke. Geng, Kali ini siapa kita lagi yang udah hadir ya gengs ya? Jangan lupa Q&A yang ya teman-teman ya, bareng subscribe juga ya. portal Nita ya teman-teman ya. Betul, gengs. Kita bakalan nanti kita Saya bakalan mau pesan tanya-tanya dulu, gengs, ya. ya, pengalaman Kanita di dalam dunia explore yang misteri-misteri itu teman-teman ya. Saya mau pesan dulu. Explore ya teman-teman tentang hal-hal berbau gaib misteri ya teman-teman. Oke. Nanti kita bakalan tanya-tanya Kanita ya teman-teman ya. Channelnya Semi Creator, jangan lupa ya di like, di subscribe dan Semi di Creator. share-nya ya. Kali ini kita mau mau menjawab beberapa ada pertanyaan masuk ya kok. Ada pertanyaan masuk ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya ke portal Nita teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan buat Kanita ya teman-teman. Itu siapa tuh Kanita lo? Ya berarti dulu. Waalaikumsalam. Soal buffering gitu. M Sabta Des PSMS. Oke. Mau langsung dijawab pertanyaannya apa? Boleh. Oke, jadi kita mau bertanya ya tentang Kanita teman-teman ya, tentang dunia misteri ya teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya lemparkan ke Kanita teman-teman. Oke, pertanyaan pertama nih Kanita. Kenapa sih Kanita memilih terjun di dunia YouTube? YouTube misteri pula. YouTube misteri ya teman-teman nih. Kenapa ya? Kalau dibilang kenapanya sih salah satunya ada rasa penasaran kok. Rasa penasaran. Karena kan memang kalau dibilang udah nggak asing, memang udah nggak asing tuh dari kecil ya kan. Umur berapanya ya lupa lah, paling tidak seumur 5 tahun lah. Itu memang sudah ada teman sendiri gitu kan. Dan cenderung Nita itu memang tipikal orang yang menarik diri kok. Jadi kalau dulu di rumah itu ada kolam ikannya di belakang. Itu tiap malam udah bercanda. Sama Temen, namanya teman kecil Nita itu laki-laki dulu, namanya Ilham. sosok gaib gitu. Sosok gaib temannya. Dari kecil udah ditemenin sama sosok gaib itu temannya. Iya. Bukan manusia, bukan. Bukan. Malah jarang punya temen waktu kecil. Gengs. Temennya dulu waktu masih kecil ya, anak-anak kita main bola, main layangan ya teman-teman ya. Dia malam-malam mainnya gengs di kolam, coba tuh sama sosok yang seperti itu gengs. Waktu itu dia itu cowok, namanya Ilham kok. Ingat banget. Ilham. Jadi tuh kalau Nita lagi kayak ngerenung atau sedih gitu ya, dia tuh suka di samping gitu, terus ngomong begini, kenapa katanya gitu, kan ada aku katanya, kamu nggak sendiri katanya begitu. Kalau lagi merenung gitu ya, Kalau lagi sendirian tuh pasti selalu ada. Dan terus juga ada kejadian spiritual juga. Memang kalau setiap Nita malam kan selalu maaf ya, bukan yang menyombongkan diri, suka sholat tahajud. Nah itu di kamar itu, jadi kalau Nita nggak bangun tuh kayak ditarik, kayak yang ngebangunin. Kayak ditarik kaki. Sebelum Nita bangun itu nggak bakal berhenti gangguan itu, gitu kok. Terus Sholat, pokoknya kalau sholat malam sama sholat subuh ya, itu pasti temen Nita itu suka ngebangunin. jadi kayak yang ngebangunin gitu ya? Iya, seperti itu. Nah terus makanya kenapa suka akhirnya milih ke YouTube itu ya, karena apa sih dunia mereka gitu. Karena kan yang selama ini juga, gitu ya. karena kan selama ini Nita tahu tuh sosok itu kayaknya menakutkan banget, karena kan melihatnya di TV ya kan. Kan karena kalau di TV kan bentukannya kayak gitu. Ya, emang bener kayaknya TV sama yang kita lihat asli gitu bentukannya seperti itu. Kalau untuk bentukan sih memang iya, cuma jarang ya kok. Itu ada yang namanya kemampuan mata batin, itu juga ada tingkatannya. Orang yang bisa mencapai tingkatan sampai 4, mata batin 4 itu baru bisa yang namanya melihat wujud sosok yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga apa yang kita pikirkan mereka membentuk dengan yang kita pikirkan sosok itu kok. Gitu.
Kalau Nita sendiri sih jujur untuk sosok itu tidak terlalu, bukannya sombong ya, bukan nggak terlalu takut, tapi yang Nita takutkan energi mereka, Jadi energi dianya tuh. energinya dia yang Nita takutkan, bukan sosoknya. Tapi ada juga kan yang kita misalkan kita mikirin sosoknya seperti ini, bahkan jadi seperti ini gitu. Iya betul, karena kan misalnya kayak gini, Koko Well nih ada di lokasi ya, karena Koko Well mindsetnya tuh sudah terbentuk oleh misalnya omongan orang atau melihat di film atau apa gitu kan, sosok pocong tuh kayak gini, yang sebenarnya di lokasi itu sosoknya bukan pocong, tapi karena dia menangkap apa yang dipikirkan oleh Koko Well, bentuklah dia seperti pocong. Jadi energi sama energi gitu ya. Nah Oh, seperti jadi itu kok. teman-teman. Makanya Nita akhirnya terus juga satu kejadian yang bener-bener Nita kepingin banget bikin YouTube itu. Jadi pernah di suatu malam lagi tidur, lagi capek-capeknya gitu. Hah? Jadi tuh tiba-tiba pas mau madep ke kanan itu, wallahi ya, Nita nggak bohong, ini bener-bener emang pengalaman spiritual. Pas nengok itu pocong di sini, Depan muka. depan muka persis begini. Jadi pas Nita tidur melihat begini, Dia sebelah-sebelahan gitu. sebelah-sebelahan. Buset ya. Jaraknya cuma begini kok, segini doang kok. Jengkal. Tapi anehnya itu pocong nggak kotor, wangi, Bersih. bersih. Nah kaget kan ya, Kaget dia. kaget. Itu kaget Terus ya. akhirnya Nita baca yang memang Nita bisain, Nita baca. Dia cuma senyum. Lah kok nggak ini? Mungkin karena pas saat Nita baca ada rasa ketakutan gitu kan ya. Yang pada akhirnya dia bilang gini, kamu nggak usah takut. Dia ngomong gitu. Iya, kamu gak usah takut. Kamu akan melihat sosok atau wujud yang lebih dari saya. Kamu harus berani, katanya gitu. Itu pocong. Nah pas mau masuk kamar malam-malam, itu di depan, pas buka pintu, di depan itu berdiri sosok besar hitam. Kalau pas Nita tanya sama guru Nita, itu tingkatannya sudah gondorwo tapi tingkatan atas. Udah Dua levelnya tinggi rapala. gitu lah ya. Iya, 2 rapala. Itu gede banget kok. Entah tau nggak pas saat ngeliatnya dia begini langsung Udah gitu. gemeteran, nggak bisa mundur, nggak bisa maju, udah begini. Besoknya panas dingin, sakit. Habis setelah melihat Melihat sosok itu. seperti itu. Tapi dia menyampaikan sesuatu. Kenapa kamu takut? Kamu harus berani melawan apa yang kamu takutkan. Dia ngomong gitu. Iya, makanya Anita Makanya kan kita terjun di dunia terjun di YouTube, dunia YouTube. konten misteri seperti itu. Untuk mencari pemahaman, benar nggak sih yang dikatakan orang-orang bahwa makhluk gaib itu kayak gini gitu. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Cerita Kanita terjun di dunia YouTube, mengambil kontennya konten misteri seperti itu. Seperti yang sudah diceritakan Kanita ya teman-teman. Terus Kanita nih ada pertanyaan lagi nih. Pengalaman terseram apa sih yang Kanita pernah alami gitu? Pengalaman terseramnya Kalau pengalaman serem saat ada, explore ya. ada 2. Satu itu pas saat di Depok, Saat di Depok apa? itu yang di kebun karet, itu Nita explore sendiri, Enggak ada tim nggak ada, sendiri. sorenya itu sebenarnya udah cek lokasi kok, Sorenya udah cek udah cek lokasi aman. aman terus. Mungkin Nita berpikirnya ya, mungkin masih ada kesombongan atau keangkuhan ya saat itu. Oh aman, udah kenal nih sama energi ini gitu kan ya. Akhirnya malam masuk jebret sendiri gitu kan. Terus Kak setan itu kayak gimana sih, kepo deh. ada pertanyaan dari viewers nih. Nanti Nanti habis ini dijawab ya. Terus malamnya pas masuk lokasi itu memang benar-benar sendiri. Itu ada saksinya di sana itu di dekat gedung RRI Kalimulia. Itu saksinya memang Nita rata-rata masuk sendiri. Akhirnya pas masuk sendiri nggak lama itu ada yang namanya fenomena Nita kayak diiterin kok, Kayak dikelilingin gitu. dikelilingin. Jadi kayak komedi puter, dibikin muter kok, bikin kok muter. Akhirnya aduh ini kayaknya dia mau narik biar Nita masuk ke dimensi mereka. Dipindahin. Dipindahin. Jadi Dipindahin. Nita nggak ngeliat itu ada jalan keluar, nggak ada, kosong semua. Jadi itu sendiri. Yang akhirnya pas saya ekspor tuh Nita langsung langsung pucet, langsung kayak orang bingung. Akhirnya pas itu Nita bilang gini, alam semesta tolong keluarkan saya dan saya minta maaf kalau saya ganggu. Udah berhasil keluar.
Yang kedua itu ada di sini. Oh iya. Iya, Yang kedua itu kejadiannya memang di Jonggol. Di Jonggol itu 3 kali ya, 3 kali atau 4 kali sih kok yang videonya nggak bisa ke save. 3 ya, tiga 3 kali video nggak ke save itu peristiwa itu, dan Oh, itu itu sampai ngikut ke rumah sosok itu. Benar, sampai ngikut rumah itu. Kak, setan itu sifatnya gimana sih? setan. Soalnya saya kalau Ada eksplor pertanyaan. nggak pernah lihat setan. Setan hantu itu berbeda kalau menurut Nita. Setan sama hantu itu berbeda. Beda emang? Beda. Setan itu apa sih? Setan. Hantu ya Hantu. setan, hantu, jin Beda. Beda. Ya. beda penyebutan. Seperti itu. Pengetahuan Nita ya, pemahaman Nita seperti itu. Kita jawab pertanyaan yang di sini dulu ya kok. Nanti yang pertanyaan yang masuk di sini Nanti baru kita kita habis catat pertanyaan ya. ini baru pertanyaan. Terus kak kan kalau kan bisa apa namanya itu, kalau mata batin kan biasa kan suka kebuka sendiri ya kan, secara alami. Terus ada juga yang dibuka secara paksa ya kan, sama orang yang bisa ngebuka mata batin secara paksa kan itu bisa dibuka ya kan. Betul. Terus dampak negatifnya ya kalau ngebuka mata batin secara paksa tuh apa sih kalau dampak negatifnya itu? Itu dari Jakarta ya pertanyaannya. Dari Jakarta. Semoga ada ya viewer yang memberikan pertanyaan ini, bagus banget. Jadi untuk dampak negatif sendiri untuk membuka mata batin secara paksa itu banyak. Dampaknya banyak. Karena gini, wadah kita ini manusia itu berbeda-beda kok. Kita mempunyai energi wadah berbeda-beda dan tingkat kesiapan berbeda-beda. Ketika kita dibuka mata batin secara paksa, nah ya kalau yang membuka itu paham wadah kita tingkatannya sampai mana, energi kita sampai mana. Oh jadi kalau yang ngebuka mata batin harus memahami dulu. Betul, nggak sembarangan langsung jebol Memahami dulu kita jebret. gitu. Iya. Jadi auranya juga perlu dikasih lihat nih. Karena kalau aura sendiri memang harus face to face kok. Untuk melihat secara jelas. Bisa aura dilihat dari media sosial tapi tidak terlalu akurat. Harus ketemu langsung. Harus ketemu langsung. Tuh. Dan kalau untuk membuka mata batin ya seperti itu. Dampaknya apa sih gitu kan? Ketika dimasukin mata batinnya dibuka jebret secara paksa ya kan, harusnya dia Pentium 1 dimasukin yang Pentium 5. Gila enggak? Oh iya bener ya. Gedon iya. Nah, iya, salah satunya dia akan kaget Iya kaget ya. karena Dampak apa? negatifnya Nah, seperti itu. sosok-sosok itu sendiri tidak hadir hanya sejam 2 jam, enggak, 24 jam selalu menghantui kita dan mereka itu bukan makhluk yang bodoh, enggak kok. Mereka Seterusnya. tahu. Iya, makhluk astral itu tahu mana manusia yang baru terbuka mata batinnya, mana yang enggak, dan dijadikan buli-bulian sama mereka. Sama kayak orang, iya benar-benar Betul. dibully ya. Heeh. Jadi berarti kayak gini kok. No manusia baru terbuka mata batinnya. Yuk, manggil tuh sekampung. Iya. Ya kan? Ada yang matinya gantung diri, kecelakaan, Semua ngumpul. ngumpul. Gue mau curhat nih, belum selesai, lagi ceret. Bukan sosoknya tapi energinya yang buat kita capek itu. Dan dampaknya juga bisa stres. Bisa ke pikiran gitu ngaruh Pikiran. ya. Bayangin 24 jam nonstop didatengin, mereka interaksi. Itu yang Interaksi juga dibuka secara menghabiskan paksa. energi kan ya? Betul. Itu yang dibuka secara paksa. Jadi nggak gampang, nggak mudah. Kalau memang seorang spiritualitas atau seorang spirit yang benar-benar paham energi aura, itu akan tahu tingkatan yang mau dibuka itu semana. Jadi pelan-pelan nih, nggak yang langsung ke tingkatan 5, enggak. Jadi oke, energinya dia masih warna abu-abu atau burem, berarti dikasih energi yang seperti ini, merasakan dulu gitu kan, merasakan energi dulu, nanti pelan-pelan baru. Kalau yang secara alami itu tuh. Kalau yang secara alami Emang udah misalkan dari lahir nih, bawaan dari lahir itu gitu. yang disebut dengan warna indigo. Oh, bilangnya indigo. Indigo itu sebenarnya warna pelangi. Itu indigo. Tapi indigo juga kan memang melalui tahapan akhirnya mereka juga nggak semua orang-orang indigo bisa mampu melihat. Berbeda-beda tingkatan itu. Ada indigo yang memang hanya bisa merasakan, ada indigo yang bisa komunikasi, ada indigo yang bisa melihat masa depan dan masa lalu. Dan indigo itu atau lebih kelihatan itu Beda-beda berarti indigo itu beda-beda.
kelebihannya beda-beda gitu. Beda-beda. Setiap orang tuh indigo beda-beda. Mm-mm. Berarti nggak cuma indigo tuh bisa ngeliat masa depan, masa lalu, Enggak. terus bisa ngerasain. Enggak gitu kan, enggak semuanya. Enggak, karena apa? Kita ini lahir membawa chip dari masa lalu kita, hasil reinkarnasi kita. Reinkarnasi ya jadinya. Nah, seperti itu kok. Terus nih ada pertanyaan lagi dari Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Pernah gak sih nih Kanita pernah gak sih waktu selesai lab ya, selesai ekspor, diikutin sama sosok tersebut katanya, sosok makhluk astral? Pernah Ya, pernah pasti diikutin pasti ya. pasti karena apa, mereka tertarik dengan energi kita. Kalaupun yang bilang nggak pernah itu bohong. Karena apa, kalau dia bilang nggak pernah berarti dia kepekaannya kurang. Pasti aja ngikut. Karena apa, sifat dari makhluk asal itu mempunyai sifat penasaran dengan energi manusia. Seperti pernah. Terus ada pertanyaan lagi dari siapa nih namanya? Bang Amau TV teh Nita kenapa pilih konten misteri? Iya Bang Amau TV siap. Ya, terus ada pertanyaan lagi, pernah gak sih Kanita waktu ekspor nih, waktu mau ekspor terus ngeliat tempat itu langsung ngedon gitu? Ekspor ngeliat tempat itu langsung ngedon. Iya. Pernah nggak ini? Tiba-tiba wah tempatnya serem amat nih katanya gitu. Enggak sih. Tiba-tiba kaget gitu ngedon gitu langsung. Kalau ngedon untuk tempat lokasi jujur Enggak ya? untuk saat ini kok ya, entah nggak berani, nggak pernah. Untuk saat ini sih belum ya, bukannya nggak pernah, belum untuk saat ini. Tapi kalau yang bikin ngedon itu ya ini nih tak fobia ular gitu. Berarti kalau berarti masuk ke semak-semak gitu nah ya? iya, kalau Kayak masuk hutan lokasi gitu. ngedonnya seperti itu. Tapi kalau untuk lokasi saat ini belum gitu. Yang lihat lokasi langsung ngedon tuh saat ini belum gitu. Terus nih ada pertanyaan lagi, bagaimana sih cara Kanita mengatasi sosok yang kayak sosok yang jahil begitu? Kabur. Misalkan nih, kayak deh Kanita lagi ekspor nih, tiba-tiba dioyak-oyakin gitu pohon gitu, terus kayak ada yang lemparin pasir gitu, cara mengatasinya gimana gitu? Tergantung energinya apa kok. Oh, tergantung energinya. Kalau selama masih bisa Nita kendalikan. Tapi kalau nggak bisa Nita kendalikan, ya pilih jurus sakti. Angka 1000. Angka 1000. Lari. Gimana Taichan rasanya padahal pas live bareng Mikayo? Mantep Mas Mikayo. Kayak gitu, karena apa ya? Kalau Nita sendiri berpikir mereka itu, Nita bukan orang yang sudah memahami dunia mereka banget kok. Gitu. Jadi mereka satu wujud itu dalam sehari bisa berubah menjadi 1000 wujud. Satu sosok ya. Satu sosok bisa menjadi 2000 wujud. Pagi jadi Tini, siang jadi Tono, sore jadi Karyo, seperti itu. Iya betul kok. Makanya kita bermain dengan energi, mengenali energi mereka. Iya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Tinggal 2 pertanyaan lagi sih sebenarnya ini teman-teman. Terus nih pertanyaan lagi, tempat terseram apa yang pernah dieksplor, yang paling serem gitu Kanita nih? Sekarang Kanita eksplor nih, tempat yang paling serem. Oke, kita jawab dulu ya kok ya, ini dari Bang Pidi. Bang Pidi. Saya pengen tahu dong kenapa Teh Nita pilih konten misteri. Ya itu seperti tadi yang Nita ceritain Bang Pidi. Di awal ya. Di awal karena memang Nita tertarik dengan dunia mereka gitu kan. Dunia mereka itu apa sih gitu kan. Dan Nita tuh sebenarnya orangnya haus dengan pemahaman, pengen tahu, penasaran Nita besar gitu. Bener nggak sih gitu sosok mereka itu jahil, bener nggak sih mereka itu wujudnya kayak gini-gini yang sering Nita dengar atau yang sering orang-orang ceritain pernah gitu. ditonton gitu TV. Nah salah satunya Nita akhirnya memilih untuk konten misteri seperti itu karena Nita kepingin tahu, bukan hanya sekedar menangkap sosok mereka, tapi paling tidak ya sedikit lah Nita, bukannya orang bisa atau enggak, bukan, sedikitnya Nita mau ngasih
pemahaman gitu aja, pemahaman. Poinnya penasarannya, iya. Poinnya penasaran sama mau memberikan pemahaman bahwa dunia mereka tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kan memang percaya nggak percaya kok ya kalau kita bilang ya namanya anak-anak indigo ataupun warna-warna pelangi itu dihidupkan kembali di kehidupan yang sekarang ini nih, mempunyai visi misi tersendiri kok. Setiap jiwa tuh punya Setiap visi jiwa. sendiri. Misalnya satu orang anak indigo ini mempunyai visi untuk yang namanya mendamaikan dunia, dalam arti bukannya jadi superhero, bukan, tapi pola pikir atau apanya. Ada yang memang dititipkan mempunyai kelebihan, mampu melewati dimensi mereka, itu dikasih pemahaman bahwa gini gitu kok, seperti itu. Poinnya penasarannya, iya Bang Amau TV, sama ya berbagi apa yang Nita punya lah, yang Nita tahu gitu aja sih. Kreator Misteri Official, Dirjut. Telur. Nih, aduh. Satu lagi pertanyaan ke Nita nih. Kan Nita kan punya kelebihan nih, mata batin ya. Punya kelebihan mata batin, dia kan bisa ngeliat kayak sosok hal-hal spiritual, sosok gaib ya kan tuh. Enak gak enaknya punya kelebihan melihat seperti itu? Kita ngomongnya enak dulu apa nggak enaknya dulu? Enaknya dulu. Enaknya dulu ya. Iya. Enaknya dulu ya, kalau Enaknya kelebihan memiliki mata batin. tapi secara global ya kok, bukan Ah. hanya ke bukan hanya ke makhluk asal aja ya. Iya. Iya. Enaknya itu mempunyai kepekaan, salah satunya apa ya? Bisa membaca aura orang, pikiran orang, sama Oh, gengs, hati-hati gengs ya. oh enggak, kalau sekarang mau udah disaring. Oh, Sama kalau lagi di kerumunan orang itu Nita suka melihat kayak semacam film-film mereka. Jadi ini Koko, di sini ada film flashbacknya Koko, masa lalunya seperti apa? lalunya Koko, sama Koko lagi punya masalah apa. Jadi Jadi bisa gitu. kadang kalau di keramaian kita suka kayak gini, oh gitu, oh, begitu. Cuma lama-lama pusing, Jadi udah dicuekin gitu ya. cuekin. Terus yang gak enaknya Yang enaknya banyak. banyak gengs. Salah dua deh, apa tuh? Yang gak enaknya tuh capek Capek energi. Terus yang kedua, apalagi kalau komunikasi sama mereka ya, kalau kita nggak punya saring, belum punya saring filter di alam semesta itu, pasti apapun makhluk asal, apapun atmosfer itu ketangkep sama kita. Itu capek. Bayangin lagi ngantuk ya kan kok, Lagi mau tidur, gue mau cerita. Oh, jadi didatangi setiap hari gitu ya, kalau mau istirahat nih. Gue mau cerita nih, mau curhat nih, gitu ya sosoknya. Iya, dan waktu itu pernah ada pengalaman Nita gini kok. Apa tuh? Nita lagi main HP, Hah? ada si namanya siapa ya waktu itu ya, si Mbak Kun. Pokoknya sebut aja Kun ya. Iya, si Bakun. Tante Kun itu tiba-tiba di samping begini kepo ngeliatin Nita main HP. Lagi main HP gini, dia gini ngeliatin gitu begini. ngintip ya. Kenapa nggak gini aja? Kepo. Dia ngeliatin terus Nita bilang gini, mau ngapain sih? Oh, mau ngeliat doang, kata dia begitu. Oke, kayak orang biasa Kayak ya. orang, iya, Kayak memang. orang biasa ya. Nggak jauh beda dengan kita kok, mereka itu sifatnya kok kepo. Kan kalau kun itu sifatnya memang kepo sama genit ganjen. Kun itu. Iya. Akhirnya setelah berapa 2 hari mereka nginep di Nita sama guru Nita, ketahuan. Akhirnya kata guru Nita itu mau kamu suruh pulang sendiri apa tahu saya yang usir. Akhirnya dia bilang iya gue pulang, kata dia gitu. Gue mau pulang kemana, kata dia gitu. Tuh nggak enaknya seperti itu. Diikutin terus. Dan kita juga capeknya itu menangkap hawa-hawa orang, energi orang. Misalnya kayak Koko nih lagi marah atau kesel tuh, kita ketangkap sama Nita. Energi kita peka, gitu ya. Jadi Nita yang ngedon. Jadi punya kelebihan itu lebih peka ya terhadap energi. Iya, itu juga memang kan memang berbagai macam tingkatan kepekaan tuh juga ada berbagai macam kok gitu. Kalau Nita lebih sensitifnya lebih parah gitu. Jadi kayak Koko nih ketemu Nita, Koko lagi kurang mood atau apa, ngedonnya di Nita nangkap ke bawah gitu ke bawah. Mood Nita jadi moodnya berubah tiap saat
gitu nggak enaknya. Pokoknya banyak, kalau dibilang enaknya enak ya banyakan nggak enak ya. Jadi gak enak ya teman-teman. Berarti punya kelebihan seperti itu tuh banyak yang gak enaknya. Enggak, kalau kita belum tahu cara menangani atau punya kuncinya kok. Tapi Karena kan, itu belum lewati. apa, kan dimensi kita tuh sama dimensi spiritual kan berbeda ya. Dimensi gaib. Iya, dimensi gaib. Mm-mm. Emang berbeda kan seperti itu kan? Berbeda tapi tipis. Kayak dibatasin gitu ya. Tipis. Ini kayak begini nih di sebelah kau kan nonton. Ada yang nonton? Ada yang nonton. Mantap, guys. Yuk, barengan sini duduk. Ada yang nonton. Kepo urung dia, guys, itu. Karena mereka juga kepo. Apalagi kalau kita ekspor gitu ya, apalagi kalau ngomongin mereka tuh kepo. Itu apa sih gitu ya? Apa sih ngomongin gua gitu ya? Iya. Nah, jadi seperti itu ya, dimensi-dimensi Iya, hal-hal gaib. tipis sebenarnya. Cuma memang dimensi mereka juga terbagi 5 tingkatan. Tingkat pertama, 5 tingkatan tuh. 5 tingkatan yang bisa menembus 5 tingkatan itu memang orang-orang yang sudah menyatu dengan alam semesta, sudah menemukan jati dirinya kayak gitu. Jadi kalau dibilangnya gue udah bisa melihat makhluk asali ini dimensi mana dulu, baru dimensi 1. Karena kalau dimensi 5 tingkatannya sudah tinggi banget. Udah tinggi ya, kayak jin gitu ya. Sudah tingkatannya energi leluhur, energi halus. Beda berarti sama kalau roh Roh itu kembali ke atas. kembali ke asalnya. Oh, ada Yunita no. Selamat malam Teteh katanya. Siapa? Yunita. Oh, halo Kakak Yuanita. Yunita. Selamat malam. Terima kasih konsultasi kemarin katanya. Oh iya Kakak Yunita, sama-sama ya. Gimana? Saya ada rezeki udah dikirim Teh, jangan dilihat dari nilainya Teh. Terima kasih banyak ya Teh. Masya Allah, tabarakallah. Terima Oh, kasih iya, no. Kakak. Terima kasih banyak Baca ya. itu. Diterima Saya ya. ada rezeki udah saya kirim, jangan dilihat dari nilainya ya Teh. Terima kasih. Saya udah agak baikan katanya. Kata Kak Jazakallah, Yunita dari Kakak Kak Yuanita. Yunita. Terima Yunita. kasih. Diterima dan insya Allah sehat selalu ya untuk Kakak Yuanita. Semoga berkah ya buat Yunita. Kak Yunita juga ya. Nah, itu salah satunya kenapa Nita mau memperdalam spiritual itu. Salah satunya agar bisa membantu mereka. Karena pernah ngerasain yang namanya pas saat minta bantuan sama orang tuh dicuekin atau apa gitu. Kadang-kadang Iya, ditarifin nggak enak, mahal. kan? Iya, kadang-kadang ditarifin mahal. Padahal Nita lagi kayak terseok-seok minta apa ya, kayak minta tuntunan jalan gitu. Tapi ditarifinnya mahal 500 kok. Sekali konsultasi sejam. Iya Coba, benar guys. kok. Di situ tuh makanya Nita memang udah dari tahun berapa itu mau berbagi apa yang Nita punya gitu. Karena pernah ngerasain pahit banget kok, sekali mau konsultasi mau nanya saya kenapa ya kayak begini tuh ditarifinnya sampai 500 lebih kok. Oh, ada tarifnya. Iya, beneran itu. Makanya ya Allah kok begini amat gitu. Curhat juga ya. Makanya Nita oke, gue harus bisa, gue harus paham di dunia ini gitu. Jadi diperdalamin lah. Diperdalam untuk diri Nita sendiri dan untuk mereka yang memang membutuhkan. Gede kok, 1 jam 500.000, coba kok. Kita kadang-kadang kalau curhat kayak gini kan gak berasa. Iya. Tiba-tiba 2 jam 1 Terus juta, 1 mana juta, gitu. 3 jam ya, 1,5 kan. Kalau Nita sendiri sih memang tidak Tidak menarifkan menarikkan gitu. buat kita tidak menarikkan. Cuma ya memang ada ininya lah. Kayak kuota atau beli Kuota, itu. gengs, kuota, paham lah, gengs. Kuota gitu. Kan buat teman-teman juga yang mau curhat juga ke Kanita, bisa ya konsultasi ya ke Kanita. Seperti itu. Lagi bingung sama Neca lagi. Kakak Yuanita sama-sama Teh, terima kasih banyak. Iya Kakak Yuanita sehat selalu ya. Nanti kalau memang perlu untuk bercerita lagi silakan Hubungi. menghubungi nomor telepon saya dulu. Jangan nanti bisa dipakai buat tepo. Seperti itu. Kokowel gimana Kokowel setelah selama ekspor pengalamannya? Pengalaman saya selama explore. Kita share lagi. Ya, itu jadi kayak bisa waktu pertama nih
sebelum explore ya, sebelum terjun di dunia YouTube explore misteri gitu, kagak bisa ngerasain apa-apa gitu, Oh, kagak bisa. terus? Jadi pas sudah lama-lama explore, lama-lama nih kayak ngerasa gitu, hawanya beda sih gitu, tiba-tiba kok beda gitu hawanya gitu ya. Begitu. Kenapa itu kok? Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba gitu. Berarti itu sudah dilatih oleh alam semesta untuk Dari pekaannya. alam. Dia sebelum explore nih kagak bisa ngeliatin begitu-gituan, tapi sekarang tuh ya suka ada aja. Pokoknya nggak begitu jelas ya, tapi suka sekelebat itu kayak bayang-bayangan gitu, suka pernah ngeliat gitu. Ya itu sebenarnya kalau untuk kita yang ekspor itu nggak usah minta buka mata batin lagi kok, udah akan terbuka dengan sendirinya oleh alam semesta kayak gitu. Ini Sudah Pepsi ya? dilatih oleh alam semesta. Ada M Sabta Despam PSMS Aceh Utara hadir. Kang, halo, terima kasih hadirnya. Terus ada tuh Ozan. Halo Bang Ojan MTP, waalaikumsalam, terima kasih hadirnya Bang Ojan. Jadi gitu bisa ngeliat, tapi meskipun nggak terlalu jelas yang ngeliatnya, tapi kelihatan aja. Kelihatan. Apalagi kalau lagi difokusin nih, lagi misalkan lagi bengong gini ya, fokusin ke satu tempat, ada aja gitu. Ada aja yang dilihat. Ada aja yang dilihat, Nah, meskipun iya, nggak mau ngeliat juga. Itulah karena makanya dibilang dimensi mereka dengan dimensi kita tuh tipis seperti itu kok. Tipis Tipis banget. Mereka lalu lalang kayak kita. Sama aja kayak dunia kita itu. Iya, tapi memang sama, hampir sama. Mereka bekerja, mereka beraktivitas, mereka juga punya rentenir. Sama kayak Mereka juga ada sama pinjolnya. kayak kita gengs gitu ya. Iya, mereka juga ada pinjolnya. Cara uang gaib mereka seperti itu. Mereka Oh, tidak ada. membutuhkan uang kalau di alam gaib. Apa tuh? Nggak butuh uang mereka. Terus? Uang mereka banyak. Tapi mereka menggunakan uang itu untuk diputar-putar ke dunia manusia. Jadi gini, alam gaib itu mereka tidak membutuhkan uang. Kalau untuk transaksi mereka sendiri, Nita memang belum terlalu paham ya. Tapi mereka menggunakan apa-apa ini kita kurang paham. Tapi kalau untuk uang sendiri, mereka tuh banyak kaya kok. Nah mereka ada seperti bank gaib itu diputar, tapi untuk digunakan di dunia manusia kayak semacam maaf, pesugihan, Oh iya. tumbal. Itu juga mereka ada kayak preman-premannya juga. Mereka juga ada yang penagih-penagihnya juga. Lagi ke orang yang Manusia yang sudah bikin melakukan sajian kesepakatan. tumbal gitu ya. Iya, Melakukan kesepakatan gitulah. iya. Itu mereka juga ada preman juga, ada Jadi petinju berarti juga. kayak ada jatuh temponya begitu. Iya betul. Masih ada jatuh temponya. Ada, karena kan yang pernah Nita alamin ya kok masuk ke dimensi, maaf nggak bisa Nita kasih tahu dia itu siapa, pernah masuk ke dimensi ini orang, ini makhluk, ke istananya itu tahu kok emas semua. Buset. Tuh. Dan ada satu peti itu isinya apa, gulungan lembaran kesepakatan perjanjian tapi pakai darah. Jadi kertas Gulungan perjanjian tumbal kesepakatan itu. pesugihan. Tanda tangannya Tapi pakai darah. Tulisannya darah. Buset. Berarti kalau yang kayak gitu jiwa berarti ya? Iya. Tukeran jiwa. Itu darah semua. Itu tahu kan peti zaman dulu. Iya, peti ya. Peti kotak kayak buat Itu emas. penuh, sampai penuh kok, sampai keluar. Kita lihat. Darahnya. Gulungan itu banyak tapi isinya darah semua. Dia cuma bilang, "Ini dunia kamu." Gitu. Sepakatan ya, guys. Kesepakatan. Makanya jangan coba-coba seperti itu, guys. Halo Ki Gadak, ada Kak Kris Dayang Sumbi. Selamat 950 subscriber. Iya. Terima kasih ya Kakak Kris. Berarti Seperti jiwa itu. itu ya taruhannya. Jiwa yang sudah ditukar dengan uang. Jadi jiwa kita ditukar sama kekayaan misalkan gitu ya. Iya kok. Apa yang kita mau jiwa kita ditukar. Iya. Jadi budak mereka. Karena memang ada
kayak di maaf ya nggak bisa dikasih tahu ya, di wilayah luar, wilayah Jawa gitu, ada yang namanya hutan monyet. Iya, Maksudnya? situ pesugihan monyet. Jadi kalau ada yang mau sudah sepakatan, kalau sudah waktunya tidak bisa memberikan lagi nyawa, tumbal, dia akan jadi monyet. Ada. Tapi kan nih, kan kalau pesugihan seperti itu ya, cara ngelepasinnya gimana tuh coba? Bisa gak sih kalau ya bukan cara ngelepasinnya, bisa gak sih dilepasin dari perjanjian pesugihan seperti itu? Bisa, tapi dilihat dulu dari tingkatan perjanjian kesepakatannya. Pasti bisa ya Pak, bisa kan? Tergantung. Oh, tergantung. Enggak semua bisa kan? Nggak semua bisa, karena taruhannya pun nyawa. Nyawa, tahu. Kalaupun mau diputuskan itu kita berurusan dengan penguasanya. Bisa, tapi mereka mau apa dulu untuk melepas ini, untuk memutus kesepakatan, tali kesepakatan tumbal ini gitu kan. Kalau tumbal pesugihan itu ada berbagai macam tingkatan, ringan, rendah, paling tinggi itu ya nyawa taruhannya. Dan rata-rata kalau sudah yang mempunyai kesepakatan itu dilihat dulu udah berapa turunan yang habis. Oh emang pakai skala turunan begitu ya? Iya, 7 turunan kok. Guys, jangan coba-coba guys begitu Dia pun hartanya sudah habis nih ya, guys. tetap diambil, kan lu udah make duit gua. Kesepakatan. Maka kesepakatannya itu berupa tinta darah. Sama aja kayak di dunia manusia, tanda tangan di atas meterai nggak bisa diganggu-gugat guys. Kalau di dunia kita, kalau kita Masih bisa sih, ya? masih bisa nyeleweng kabur, di mereka udah nggak bisa. Oh iya, tanda tangan di atas meterai kita kabur ke luar negeri Iya, nggak dicari, karena bisa premannya. guys. Karena premannya serem, Ya kalau di dunia seperti itu guys, mau kabur kemana? nggak bisa karena Gak bisa mereka kabur. premannya itu serem-serem. Gak bisa kabur teman-teman seperti itu tuh. Makasih Kakak Yunita masih hadir, masih stay sehat ya Kakak ya. Bang Ojan MTP, terima kasih seperti itu. Makanya kenapa Nita mendalami spiritual gitu ya, karena salah satunya memang ada suatu pesan dari alam semesta. Salah satunya itu bantulah gitu aja sih. Cuma kita nggak bisa secara melebar apa maksudnya, bantulah begitu. untuk memerangi yang memang kamu pahami kayak gitu. Bukannya menjadi superhero, bukan Dibaca jadi dulu Gatot pada Kaca. kabur. Ojan MTP share aman host, terima kasih Kang Ojan, terima kasih yang sudah hadir. Kakak Trisda yang Sumbi, kakak sehat, alhamdulillah kakak. Yunita insya Allah teh nanti ada rezeki saya kirim lagi teh. Pokoknya terima kasih banyak ya teh atas saran dan konsultasinya. Sekali lagi jangan lihat nilainya teh. Iya kakak Yunita. teman-temannya. Nita juga ucap